You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's how you give me. Cek, berani sekali lo Arga menyentuh tubuh istri gue. Gumam Ravendra dengan nafas yang memburu. Kiara yang merasa tidak nyaman dengan posisi seperti ini langsung melepaskan pegangan tangan Arga dari pinggangnya, memundurkan langkah dan tersenyum ke arah Arga yang menatapnya dengan kebingungan. Ravendra menatap ke arah Arga dan juga guru kesenian yang mengkoordinir acara ini. Bukankah untuk jadi pangerannya saya yang dipilih lebih dulu? Kini saya bersedia jadi pangerannya, Buk. Arga menatap kesal ke arah Ravendra. Dia sebenarnya menginginkan posisi ini karena lawan mainnya adalah Kiara. Namun, dia adalah ketua OSIS yang harus banyak bekerja untuk menyiapkan lainnya. Dan juga dia hanyalah pengganti Ravendra karena lelaki itu tidak minat. Sebelumnya, serius, jika begitu kamu boleh bergabung sekarang untuk segera memulai latihannya. Perintah Buksela. Ravendra menyeringai dan menarik tangan Arga untuk keluar dari ruangan tersebut. Kiara melebarkan matanya. Dia ingin sekali mengejar mereka dan memastikan agar tidak terjadi kegaduhan seperti sebelumnya. Namun Buksela memanggilnya dan menyuruhnya untuk menghafalkan dialog miliknya. Di luar Ravendra mendorong tubuh Arga. Jangan pernah sentuh Kiara atau dekatin dia lagi. Apa hubungannya sama lo? Bokapnya lo. Gue sama Kiara punya sesuatu yang gak ada di antara kalian. Paham lo? Tanya Ravendra. Arga memiringkan kepalanya dan mengerutkan keningnya karena tidak mengerti yang dikatakan oleh lelaki itu. Dia pun langsung mendekatinya. Menatap tajam manik mata yang ada di hadapannya. Maksud lo belum mengerti saat ini. Suatu saat lo bakal tahu. Jadi, sebelum gue masih punya stok kesabaran jangan terus lo uji. Nanti lo bakal tahu akibatnya, ancam Ravendra. Ravendra langsung meninggalkannya dan Arga berdecik kesal lalu mengumpat tentang Arga terus-menerus. Sedangkan Ravendra telah mendekat kembali ke Kiara dan membersihkan pinggang istrinya dengan mengibas-ngibaskan baju Kiara. Apa-apaan ini kak? Tanya Kiara, kebingungan. Nggak ada yang boleh nyentuh lo kecuali gue. Gue sudah memperingati sebelumnya bukan? Kalau sempat ini terjadi lagi gue nggak bakal tinggal diam. Bisik Ravendra dengan menekankan suaranya. Kiara berdecik kesal. Lalu gue harus nurutin perintah lo. Lo cuma suami di atas kertas. Dan nggak ada spesialnya di hubungan kita. Apa lo bilang? Coba bilang sekali lagi. Perintah Ravendra. Benarkan yang gue katakan. Kalau lo cuma suami di atas kertas doang. Bisik Kiara. Ravendra langsung mencekram tangan Kiara dengan kuat dan membawanya keluar dari ruangan. Semua yang ada di dalam tempat itu menatap ke arah mereka dengan keheranan. Ada apa ya sama mereka? Kayaknya mereka terlihat dekat, tanya siswi lain. Entahlah, gue juga ngerasa gitu. Apa mereka saling kenal sebelumnya? Itu Ravendra dan Kiara pergi kemana? Latihannya kan belum selesai, tanya Buksela. Nggak tahu Buk. Jawab yang ada di ruangan tersebut. Ravendra terus membawa Kiara menuju tempat yang benar-benar kosong. Mereka menuju ke rooftop sekolah. Kiara terus memberontak dan meminta Ravendra melepaskan cengkraman tangannya. Lepasin. Apa-apaan sih kak? Nggak lucu tahu kayak gini. Lepasin tangan gue sakit. Pinta Kiara dengan terus memukul lengan lelaki itu. Sesampainya di rooftop Ravendra melepaskan cengkramannya dan mengunci tubuh Kiara di dinding dengan kedua tangannya yang dia arahkan ke dinding tersebut. Manik matanya menyala merah dan juga tajam. Terlihat sekali jika Ravendra saat ini sedang marah. Lo marah kenapa hah? Awasin tangan lo ini. Gue mau pergi. Gue mau ikut sama bapak aja ke kampung. Ujar Kiara. Apa? Lo kira semudah itu hah? Iya. Kenapa? Gue nggak mau tinggal seatap sama pria yang mencintai wanita lain. Ujar Kiara. Dengan menekankan suaranya, Ravendra mengepalkan tangannya dan ingin memukul Kiara hingga cewek itu menutupi wajahnya. Ravendra menghirup nafas dalam-dalam dan menghembuskan secara kasar. Lalu dia menurunkan kembali tangannya. Apa tadi lo bilang? Bukannya lo yang murahan dengan mau aja didekatin sama cowok lain di saat lo punya suami hah? Terdengar menyakitkan namun Kiara mengakuinya. Dia membuat dirinya seperti itu hanya karena ingin membuat Ravendra cemburu. Dan mengakui perasaannya. Iya. Kalau gue murahan kenapa?
Seharusnya lo lebih nyadar sama diri lo sendiri, sudah becus jadi suami apa belum? Lo sendiri aja suka sama wanita lain di saat sudah punya istri. Sungut Kiara. Kini buliran air menetes begitu saja, membasahi pipi cewek cantik tersebut. Maksud lo apa? Suka sama siapa? Jangan pura-pura nggak tahu. Semua satu sekolah tahu kok kalau lo suka sama Kak Keisha. Dan gue lihat pakai mata gue sendiri kalau lo berdua tadi pagi dekat banget. Bahkan lo nggak pernah natap gue seperti itu. Lo tahu dari mana kalau gue suka sama Keisha? Tanya Ravendra. Tahu dari mana? Jelas-jelas beritanya sudah jelas kalau lo sama Arga bertengkar karena memperebutkan Keisha. Dan sekarang lo mau nyelah lagi. Lo dengar dari siapa? Kiara. Beritanya ada di mana? Di sosial media Pancadharma. Sit. Sialan. Ravendra langsung mengambil ponselnya dan mengecek yang terjadi sebenarnya. Cek. Siapa yang telah berani sekali buat berita ini? Lo dibaikin ngelunjak. Sialan. Umpat Ravendra kepada Keisha, yang seakan sudah tahu jika wanita itulah yang menyebarkan berita hoaks ini. Kenapa lo diam Kak? Mau maki-maki gue apa lagi? Jalang. Gue ngelakuin itu karena gue cemburu sama Keisha. Gue suka sama lo. Walaupun gue tahu kalau gue cuma mainan lo doang yang gak bakal pernah lo balas perasaannya. Maka dari dulu gue selalu minta lo ceraikan gue karena ini. Gue sulit jaga hati ini untuk gak punya perasaan lebih sama lelaki yang gak punya perasaan kayak lo. Teriak Kiara. Wanita itu terus menangis. Hatinya benar-benar kacau saat ini. Bahkan lelaki di hadapannya kini hanya terdiam terpaku dengan perkataan wanita itu. Kiara mengusap air matanya dan menatap nanar ke arah Ravendra. Tatapannya menyiratkan kekecewaan. Ravendra benar-benar tidak menyangka dengan perkataan Kiara yang baru saja dia lontarkan. Kiara langsung mendorong tubuh Ravendra dan turun ke bawah. Ravendra masih terus mematung di tempat itu. Setelah sadar dia langsung ikut berlari dan mengejar Kiara. Kiara, Kiara, teriak Ravendra. Dia kehilangan jejak wanitanya. Dia mengusap kasar rambutnya dan langsung menuju gerbang untuk mencari keberadaan Kiara. Cak, lo di mana Kia? Kiara, teriaknya. Ravendra langsung kembali berjalan menuju mobilnya untuk segera mencari Kiara. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan yang sangat pelan sambil melihat di sekitar pinggir jalan. Lo harus pulang. Kia, kita harus membicarakan ini semua. Gue juga sangat mencintai lo. Lirih lelaki itu dengan menetesnya air mata. Ia langsung segera mengusapnya.